Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah sekali teman-teman ya, agak sedikit gerimis. Oh ya, sebelumnya selamat datang di channel aku ya teman-teman ya. Hari ini rencananya aku mau ajak teman-teman naik ke mini garden aku di atas. Aku mau panen-panen sedikit ya teman-teman ya, panen sayuran aku. Nah, teman-teman mau tahu panen apa aja? Aku ikut ke atas ya teman-teman ya. Nah, begitu sampai di atas, di sebelah kiri aku ini ada pot-pot kecil ukuran 15 yang aku tanamin pakcoy merah. Pakcoy merah aku ini yang aku taruh di sini cuma 2 pot aja ya teman-teman ya, yang lain ada di dalam. Selain itu juga aku tanamin Swiss chard yang aku tanam dari sisa benih yang aku beli 2 atau 3 tahun yang lalu teman-teman. Dan alhamdulillah benihnya ini masih bisa sprout, tidak expired. Nah, nanti aku insya Allah mau buat video tentang pengalaman aku menyemai dan menanam Swiss chard sebelum ada pandemik kemarin itu ya teman-teman ya. Videonya masih ada, sayang kalau mau dibuang teman-teman. Nah, kita masuk sedikit ke depan, kita disambut dengan tanaman kacang tanah jenis kacang tanah batik. Aku tanam kacang ini 2 planter bag. Yang pertama yang ini aku pakai rhizome planter bag size L teman-teman. Ini kapasitasnya banyak ya teman-teman ya. Nah, di sisi sebelah kanannya itu ada tempat untuk buka planter bagnya gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian yang ini aku tanam di planter bag size 30 liter teman-teman. Kacang tanah ini aku semai sekitar Desemberan 2022. Sekarang usianya udah 52 hari. Jadi sekitar 50 hari ke depan insya Allah kita bisa lakukan panen kacang tanah batik ini ya teman-teman ya. Jadi kacang tanah itu bisa kita panen sekitar umur 100 hari setelah ditanam atau dilakukan kalau daunnya itu sudah mulai menguning teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi mini garden aku teman-teman. Ada beberapa jenis sayuran dan belum tertata rapi. Nah, di sana rencananya mau aku kasih rak tanaman yang aku dan suami udah buat, hampir selesai teman-teman. Aku buatnya 2 rak, atas dan bawah. Nah, yang bawah itu rencananya mau aku pakai untuk taruh-taruh peralatan berkebun biar nantinya mini garden aku ini terlihat lebih rapi teman-teman, karena kan masih banyak peralatan-peralatan atau pot atau apapun yang masih berserakan di bawah tuh teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini aku tanam bunga marigold teman-teman supaya mini garden aku terlihat agak sedikit berwarna gitu, nggak cuman hijau semuanya gitu teman-teman. Nah, selain untuk mempercantik gitu, sedikit mempercantik kebun, aku juga punya alasan mengapa aku tanam marigold ini. Karena marigold ini bisa jadi insektisida alami teman-teman. Seperti artikel yang aku baca kemarin di belajartani.com, tanaman marigold ini ternyata bisa digunakan sebagai tanaman refugia yang dapat mencegah serangan hama terhadap budidaya sayuran. Nah, ada 2 jenis karakter tanaman refugia ini. Yang pertama, tanaman refugia ini bisa teman-teman ya, menghalau hama masuk ke tanaman budidaya apabila tanaman ini ditanam di sekitar tanaman sayuran yang kita tanam. Dan yang kedua, tanaman refugia ini bisa menarik serangga hama yang datang karena tanaman ini memiliki warna bunga dan bau yang mencolok. Nah, seperti itu yang aku baca di belajartani.com kemarin teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwa tanaman marigold ini bisa mengalihkan hama yang semula akan menyerang tanaman sayuran, malah pada akhirnya singgah ke marigold karena tertarik dengan bau nektar yang dikeluarkan oleh marigold ini. Nah, jadi tepat sekali teman-teman ya kalau teman-teman itu di setiap penjuru kebun sudah menanam marigold. Yang belum, yuk kita tanam teman-teman. Jadi kita nggak perlu beli pestisida lagi dan bisa mengurangi kos dalam bertanam.
Kemudian maju sedikit, kita berjumpa dengan kacang panjang. Nah, ini adalah salah satu yang akan aku panen hari ini. Panjang banget ya teman-teman ya, dan banyak buahnya. Nah, ini aku tanamnya ada di kanan kiri ya teman-teman ya. Ada beberapa tanaman, kalau nggak salah 10 atau 13 tanaman yang aku tanam. Nah, di sebelahnya ini sebelum aku panen, aku mau memperkenalkan gambas atau oyong anggun aku yang aku pindah tanam kemarin hari Jumat 10 Februari 2023. Nah, kelihatan subur ya teman-teman ya. Ini aku menyemainya dari beberapa biji, tapi yang sprout cuma 2 aja teman-teman. Nah, masih hijau ya teman-teman ya, subur, padahal baru 3 harian yang lalu aku tanam. Oke lah teman-teman, yuk kita langsung panen aja ya. Aku mau pakai tripod supaya lebih leluasa teman-teman, nggak susah panennya. Sebentar teman-teman, aku ambil tripodnya dulu. Hampir selesai ya teman-teman ya. Kita panen kacangnya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah kacang yang terakhir teman-teman yang aku panen, dan di sebelah kanannya aku mau lihatin ke teman-teman ada timun baby. Nah, ini ada beberapa buahnya yang udah keluar ya teman-teman ya. Ada banyak, aku hitung-hitung sekitar 8 kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah ini pohon timun ini
lebih subur daripada pohon timun yang beberapa waktu lalu aku tanam. Pohon yang kemarin-kemarin itu aku tanam cuman menghasilkan 1 buah aja teman-teman ya. Nah ini kita lihat di sini juga ada buahnya. Kemudian di belakang itu ternyata juga ada buah yang udah agak besar, cuman memang bentuknya nggak sempurna teman-teman ya. Nah ini bisa dipengaruhi dari beberapa faktor, mungkin karena pupuknya kurang ya, nutrisi dalam tanahnya itu kurang, jadi yang diserap itu tidak, yang diserap oleh tanaman tersebut tidak maksimal, dan mungkin juga karena kekeringan. Nah yuk kita ke depan ya teman-teman ya. Kita lanjut ke depan, ada sawi pagoda atau takecai, masih kecil teman-teman ya. Dan di sini juga ada marigold, dan di depan sana ada buah srikaya tapi masih kecil, belum bisa dipanen teman-teman. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan bisa kita panen bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut sekarang ke sebelah kanan. Nah ini ada pohon jagung. Pohon jagung ini sudah mulai berbuah teman-teman, masih kecil. Nah ini sempat jatuh pohon jagung ini teman-teman, jatuh, kemudian aku rapikan kembali, akar-akarnya pada kelihatan teman-teman, dan aku rapikan kembali. Oke, sebelah itu ada cabai ini pernah aku panen teman-teman, dan memang aku sisain 1 karena waktu itu cabainya masih hijau. Oke, aku taruh ini dulu teman-teman karena di kebun aku ini sempit ya teman-teman ya. Jadi aku untuk naruh hasil panen kayak gini aja agak sulit. Oke. Nah, pohon cabai yang aku tanam ini teman-teman adalah pohon cabai yang dulunya sempat sakit teman-teman. Nah kemudian aku terapi, dari mulai aku ganti planter bagnya ke planter bag yang lebih besar teman-teman ya. Yang ini aku pindahin ke planter bag size 18 liter, dan alhamdulillah bagus. Cuma ada beberapa memang yang memang mungkin masih belum bisa sehat ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini daunnya masih keriting, tapi dia sudah mampu mengeluarkan buah cabai, dan alhamdulillah buah cabainya ini adalah buah cabai yang ya bisa dibilang agak besar ya teman-teman ya. Nah nanti setelah pohon cabenya aku petik, insya Allah nanti nutrisinya kan berpindah ke batang dan daunnya, nanti jadi bisa memperbaiki tanamannya sehingga tanamannya bisa jadi lebih subur teman-teman. Nah sama juga dengan yang ini juga daunnya masih kelihatan keriting sedikit teman-teman, tapi sudah mampu mengeluarkan buah walau nggak terlalu banyak teman-teman. Ya ini pohon-pohon cabai ini masih aku terapi terus ya teman-teman ya. Dari pupuknya aku kasih secara rutin. Oke, mau aku panen aja teman-teman ya. Nah yang ini adalah cabai sibolga.
Nah, alhamdulillah teman-teman, panen kacang panjang dan cabenya sudah selesai. Walaupun cabenya cuma sedikit, tapi kalau dibuat sambal pasti pedes banget nih teman-teman. Nah, tadi itu aku tunjukin ke teman-teman tanaman gambas aku yang baru 2 hari aku pindah tanam. Nah, kalau yang di depan ini adalah tanaman gambas aku yang udah aku tanam dari bulan Desember 2022 lalu dan pernah aku panen 1 kali teman-teman. Nah, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi pohon ini pernah beberapa kali kekeringan atau kurang air. Aku tinggal kerja dan lupa nggak aku siram teman-teman. Setelah itu setiap ada bakal buahnya selalu saja nggak berhasil membesar. Nah, ini sudah menjalar ya teman-teman, sudah menjalar sampai sini. Nah, bakal buah itu kalau sudah sekitar panjang 3 cm atau ya 3 sampai 5 cm gitulah teman-teman. Tahu-tahu bakal buahnya itu beberapa hari kemudian menguning dan rontok. Sebetulnya bukan karena aku malas menyiramin sih teman-teman, ternyata tanaman ini cukup boros air. Beberapa kali aku perhatiin di planter bag yang aku tanami tanaman yang lainnya masih lembab media tanamnya. Tapi kalau di planter bag gambas ini pasti media tanamnya itu udah lebih dulu kering daripada tanaman yang lainnya teman-teman. Padahal penyiramannya itu aku serentak gitu teman-teman. Jadi kalau satu aku siram ya semua ikut aku siramin, kecuali kalau ada media tanam yang betul-betul masih basah. Nah di situ aku nggak siram, takut nantinya busuk akar. Nah makanya betul ya teman-teman bahwa pohon gambas itu nggak bisa tanahnya kekeringan walaupun sebentar. Jadi media tanamnya itu harus cukup nutrisi dan jangan lupa untuk tetap menjaga kelembapannya supaya nggak kekeringan, supaya hasil panennya itu bagus. Ini penting banget ya teman-teman, apalagi kita menanam tidak menggunakan pupuk perangsang secara kimia, jadi perawatannya memang harus betul-betul tepat. Itu sih pengalamanku ya teman-teman ya. Nah ini ada 1 buah gambas yang malu-malu ngumpet gitu ya. Dia cuman sendirian, aku panen aja ya teman-teman ya, walaupun cuman 1, oke lah, nggak apa-apa. Bisa untuk di sayur bening, tambah oyong beli di tukang sayur kali ya, 1 atau 2. Oke, kita panen dulu ya teman-teman ya. Kayaknya udah ketuaan nih teman-teman, agak susah aku motongnya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, walaupun cuma 1 gambasnya, pertama aku panen dulu itu juga aku cuma bisa panen 1 buah aja. Tapi karena aku udah tahu karakter pohon gambas ini seperti apa, semoga pohon gambas aku yang baru kedepannya bisa berbuah lebih banyak daripada yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kailan aku tapi belum mau aku panen. Nah, kita hampir selesai nih teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau panen 1 sayuran lagi. Nah, ini dia sayur kangkung yang dulu pernah aku panen. Dulu panennya cukup banyak teman-teman ya. Aku tanam di vegetable planter bag dan cara panen aku cuman aku potong aja. Harapannya supaya bisa tumbuh tunas-tunas baru, dan alhamdulillah tunas-tunas baru itu sekarang udah bisa dipanen lagi. Yuk kita sekarang panen ya teman-teman. Walaupun pendek-pendek, tapi insya Allah kangkung ini sehat banget teman-teman.
Wah, ternyata nggak cukup teman-teman tempatnya. Aku ganti ke tempat yang lainnya ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, panen-panennya sudah selesai. Mari kita jaga hati dan pikiran kita dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana saja, salah satunya dengan cara bertanam. Sekian dulu video aku, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.